Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi sore sebelum misa ini saya pergi ke sebuah rumah yang kebetulan di rumah itu pekerjaan bapak itu adalah gaib. Saya ngopi di situ sambil bercerita. Lalu dia bercerita tentang sebuah pengalaman yang menarik. Ketika dia mengantar tamu dari Belanda, tiba-tiba tamu ini anaknya sakit perut, kurang lebih sudah 3 hari tidak pernah sembuh-sembuh. Obat sudah diminum tapi tidak ada perubahan. Maka suatu kali orang tuanya bertanya, "Kamu orang apa? Kristen?" Dan, "Tidak, saya Katolik." "Boleh kamu bantu doakan anak saya?" Dia langsung rasa sumringah begitu. Lalu kemudian dia bilang, "Ya coba saya doakan." Apa yang dia doakan? Dia cuma bilang begini, "Tuhan, biar Tuhan tidak dipermalukan dan saya dipermalukan di depan orang ini. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan untuk menyembuhkan anak ini." Beberapa saat kemudian anak ini bisa makan lalu ikut pergi ke bukit. Lalu saya berkomentar begini, "Kamu tahu apa yang kamu buat itu sudah tertulis di dalam kitab suci." Dia bilang, "Di mana Romo?" Cerita tentang ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kan dia sudah mati 4 hari. Dan menurut ajaran adat Yahudi,
Kalau orang mati dan sampai 3 hari masih mungkin dia bisa hidup. Tapi kalau lebih dari 3 hari tidak ada kemungkinan untuk dia hidup dan pasti sudah membusuk. Dan memang waktu itu Lazarus punya jenazah sudah membusuk. Sampai ada yang komentar, ngapain lagi datang orang dia sudah busuk. Tapi waktu itu Yesus bilang apa? Tidak, dia sedang tertidur. Tapi Yesus juga menangisi Lazarus. Nah begitu sudah sampai di depan jenazah Lazarus, apa yang Yesus doakan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dan kemudian Yesus bilang, karena sekarang ini banyak orang yang menyaksikan hal ini, dan supaya mereka tidak meragukan bahwa aku datang dari Bapa, bangkitkanlah Lazarus. Kemudian Lazarus bangkit. Lalu saya bilang, itulah yang kamu doakan. Lalu anaknya komentar, hebat bapak saya, dia tepuk tangan. Itu cerita pertama. Yang kedua, ada sepasang anak muda yang pergi berpacaran. Yang perempuan beragama Protestan, yang laki beragama Katolik. Begitu mereka sudah lama berada bersama, ya biasalah kalau orang pacaran kan makin lama makin bersentuhan, makin merasakan kehangatan. Lalu si laki ini ingin menciumi pacarnya, tapi dia bilang sabar dulu. Kau ingat apa yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 37. Orang Katolik kan jarang baca kitab suci, mana dia tahu. Lalu tidak jadilah dia cium pacarnya. Kalau gitu sudah kita bubar. Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia buka ini teks, apa yang tertulis di sana. Ternyata yang tertulis di situ adalah cerita tentang ketika Yudas sudah mencicipi roti yang dicelupkan dalam piala Yesus. Yesus bilang apa? Sekarang perbuatlah apa yang hendak kamu lakukan dengan segera. Menyesal anak ini karena apa? Dia tidak melakukan apa yang harus dia perbuat hanya karena dia tidak tahu apa isi teks kitab suci itu. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya rasa ini adalah dua cerita konkret yang menunjukkan bahwa kenapa kita perlu punya bulan kitab suci. Waktu pembekalan para fasilitator, saya mengatakan, kamu tahu kenapa dalam gereja Katolik ada bulan kitab suci? Ya, jawabannya, karena orang Katolik tunggu bulan kitab suci baru baca kitab suci. Hari-hari lain tidak ada, bulan-bulan lain tidak ada. Tapi tidak apa-apa saya bilang, itulah Katolik. Teman-teman kita di gereja lain hafal mati itu kitab suci. Ya sudahlah, kita tidak belajar kitab suci untuk hafal, tapi untuk dihidupi. Dan dua contoh tadi telah menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah banyak hidup seturut apa yang ditulis dalam kitab suci. Tapi kita tidak tahu kalau kita menghidupkan kitab suci hanya karena kita tidak baca kitab suci. Maka dengan bulan kitab suci kita diharapkan untuk lebih dekat dengan kitab suci. Itulah tujuan utama bulan kitab suci nasional. Lalu mengapa bulan kitab suci mengambil tema-tema tertentu? Nanti bisa dengar lagi di channel YouTube yang saya sudah share-kan. Untuk menjelaskan kenapa ada bulan kitab suci, kenapa ada tema tertentu, dan bagaimana kita memaknai tema-tema itu. Nah, pada kesempatan ini yang ingin saya katakan kepada kita, bagaimana kitab suci begitu penting untuk hidup. Dalam kitab Ulangan, Musa berbicara kepada umat Israel, supaya jangan menambahkan atau mengurangi apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Yang paling penting, lakukan dengan setia. Dan jadi orang Katolik itu bukan bertugas untuk berkhotbah, bukan bertugas untuk menafsir kitab suci, tapi untuk melakukan kitab suci. Tidak apa-apa kamu tidak hafal, mungkin juga kamu tidak baca. Sudahlah, yang penting hidup dalam roh untuk menghidupkan kitab suci. Karena kita kan punya ajaran iman yang paling penting itu inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, kenapa Musa menegaskan hal itu? Karena kita manusia sering suka tambah-tambah bumbu kalau kita sedang berbicara. Apalagi kalau dasarnya orang yang tukang, kalau istilah kami dari Manggarai itu joak. Kalau orang yang dia bilang wora. Artinya orang yang kalau bercerita itu pakai gaya hiperbol. Melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi istilahnya dia tambah bumbu sedemikian sebuah cerita supaya tampak menarik. Nah bahayanya kitab suci juga kita tambah bumbu. Hasilnya tidak mencerminkan apa yang tertulis di dalam. Padahal kitab suci ini suara Allah, sabda Allah yang memang tidak perlu dibumbui lagi. Yang perlu kita lakukan dalam hidup. Kenapa dalam gereja Katolik kemudian tidak sembarang orang berkhotbah?
Karena tidak gampang mengkhotbahkan sabda Allah. Mengandaikan orang sudah belajar kitab suci, orang sudah belajar yang namanya hermeneutika, ilmu menafsir kitab suci, ada lagi eksegesi. Sehingga dalam gereja Katolik juga bahkan frater pun belum bisa berkhotbah karena dia belum sampai pada tahap eksegesi hermeneutika. Jadi butuh 13 tahun untuk belajar jadi imam. Kenapa gereja Katolik tidak sembarang orang jadi pengkhotbah dan pewarta? Karena tidak gampang. Kita memaknai sabda Tuhan itu butuh refleksi yang dalam, butuh landasan filsafat untuk berpikir. Jadi gereja Katolik tidak sembarang berkhotbah, tidak sembarang jadi pewarta, supaya tidak tambah bumbu-bumbu yang tidak perlu. Nah, paling penting untuk kita adalah menjadi pelaku firman, dan inilah yang diajak oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kedua. Kita diminta untuk menjadi pelaku firman, artinya melakukan apa yang sudah ditulis oleh Tuhan dalam kitab suci. Dan saya rasa itu paling penting untuk kita, menghidupkan kitab suci, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sabdakan dalam kitab suci. Kalau itu yang kita coba lakukan, pasti kita terhindar dari bahaya orang Farisi dan ahli Taurat yang dalam Injil dikisahkan sebagai pribadi-pribadi yang suka repot dan suka menilai orang. Kita mendengar dalam Injil bagaimana ahli Taurat dan orang Farisi mempersoalkan murid-murid Yesus yang makan tanpa cuci tangan. Jadi hidup untuk mengamati dan menilai orang. Tidak pernah melihat dan menilai diri sendiri. Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita begitu. Bukan kadang-kadang, seringkali kita terlalu mudah mengamati lalu menilai orang, tapi kita lupa mengamati dan menilai diri sendiri. Hasilnya, kadang-kadang kita lebih tahu masalah dan kekurangan orang daripada kita punya sendiri yang sebenarnya lebih banyak masalah dan kekurangannya. Dan itu adalah doyan kita. Sehingga kalau gosip, pasti kita punya bahan tentang orang, tapi kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Kalau sudah gosip, ada yang paling pakar berbicara tentang orang. Kadang-kadang baru keluar gereja sudah gosip. Lalu sabda Allahnya di mana? Jadi kita hidup untuk mengamati dan menilai orang itu tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi kadang-kadang kita menganggap diri karena kita sudah bisa menilai dan mengamati orang, kita sudah orang paling hebat. Enggak. Kita pikir Tuhan senang. Tidak. Dalam Injil hari ini Tuhan tidak suka dengan orang Farisi yang hidupnya hanya untuk mengamati dan menilai murid-muridnya. Lalu Yesus malah marah mereka, dasar orang Farisi, terlalu pandai berbicara tentang orang. Mungkin untuk melukiskan hal ini pada kesempatan lain kan Yesus bilang apa? Kamu itu terlalu pandai melihat jarum di mata orang, tapi tidak bisa melihat balok di mata sendiri. Dan kita itu Bapak Ibu begitu. Terlalu pandai melihat kesalahan dan kelemahan orang, lalu berbicara tentang kelemahan dan kekurangan orang, tapi kita lupa, kita punya lebih banyak. Maka jadi orang Katolik dan pelaku firman itu lebih banyak melihat diri, lebih banyak memformat diri, lebih banyak memformat pribadi untuk lebih baik. Tadi juga sempat kita berbicara tentang pendoa. Saya berkomentar begini, kami ini para romo dan suster berdoa satu hari itu berapa kali. Tapi kenapa kami tidak disebut pendoa ya? Giliran ada orang tertentu yang baru dia berdoa saat dia menyembuhkan orang, lalu dibilang dia pendoa. Kemudian saya juga bilang begini, saya rasa yang lebih penting dari menjadi Katolik bukan menjadi pendoa, tapi menjadi orang beriman. Orang boleh jadi pendoa, tapi apakah dengan dia menjadi pendoa, kita lalu mengatakan dia punya iman yang kuat? Belum tentu. Orang boleh jarang berdoa, tapi kalau dia punya iman yang kuat, karena prinsip orang beriman itu seperti falsafah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Sebaliknya, semakin kempes dan tidak berisi, semakin nonjol ke atas, dan itu seperti gendang dan gong. Di dalamnya kosong, tapi bunyinya besar. Dan banyak orang yang omong banyak, omong besar, bisa sembuhkan orang sana sini, tapi apakah betul dia beriman? Mungkin saja itu praktek dukun-dukunan hanya supaya dia cari untung. Jadi kita kembali ke dalam diri. Yang paling penting, hiduplah untuk banyak melihat dan menilai diri, dan kurangi kecenderungan hidup untuk melihat dan menilai orang. Itulah pelaku firman sejati. Semoga Tuhan memberkati kita.